Oke, baik. Abdul Kolik. Iya, Pak. Konsentrasinya apa? Broadcasting, Pak. Broadcasting ya. Iya. Jadi yang diteliti ini adalah dunia broadcasting ya, bukan jurnalistik ya. Bukan, Pak. Drone jurnalistik ini suatu istilah baru atau memang sudah diakui di dalam dunia jurnalisme? Kalau di Indonesia mungkin hal yang baru, Pak. Tidak, maksudnya dalam kegiatan jurnalistik, apakah istilah drone jurnalistik itu memang sudah masuk ke dalam Masuk, Pak. salah satu jurnalisme? Iya. Kan banyak ya, ada jurnalisme damai, jurnalisme ini, itu memang sudah diakui. Sudah ada, Di Indonesia juga. sudah ada penelitiannya itu sudah ada juga, Pak, tentang hal itu. Ya, ini istilah ya. Kalau memang itu sudah ada, sudah masuk ke dalam salah satu bagian dari jurnalisme, tentu yang masuk saya itu kita punya referensi yang kuat gitu. Bukan hanya istilah muncul karena orang memakai drone dibuatlah drone jurnalistik gitu. Nah, itu dasar yang pertama. Kamu paham tentang drone? Pernah mungkin dunia drone tuh kamu paham? Sedikit banyak sih, Pak. Pernah mengoperasikannya, pernah Mengoperasikannya itu. pernah, berarti tahu ya. Tahu, Pak. Nah, jadi ini kan penerapan drone jurnalistik dalam peliputan berita di TVRI Riau Kepri ya. Jadi penggunaan drone ini kan tidak dalam semua kegiatan TVRI ya. Artinya mereka juga bisa meliput secara langsung, tidak semuanya menggunakan drone. Iya, dalam liputan itu hanya beberapa kondisi aja yang digunakan, Pak. Kan semalam saya Ya, jadi kalau disebutkan ada berapa cara peliputan di samping drone, itu apa saja yang di TVRI itu? Kalau mereka untuk peliputan berita itu menggunakan berbagai cara kan? Iya, Nah, itu terdiri dari apa saja itu? dia menggunakan kamera, Pak. Ya, Kamera. ya artinya kalau pakai drone kan bisa mereka meliput secara langsung ke lokasi, Iya. ke lapangan, ya membawa kamera dan sebagainya, hunting berita lah istilahnya. Itu berarti kan ada beberapa cara dalam meliput berita yang dilakukan oleh reporter atau apa di TVRI. Nah, maksud saya sebelum kamu masuk ke penerapan drone, ya, di latar belakang itu yang paling penting yang kamu buat di situ adalah bahwa dalam peliputan berita itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah drone gitu. Jadi dalam latar belakang ini sebenarnya kita tidak perlu lagi berkutak-kutak TV ditemukan tahun sekian itu enggak. Jadi kalau kita dalam kualitatif ini kita to the point aja. Sebenarnya mau kita angkat apa tentang drone. Drone, penggunaan drone di TVRI Riau. Nah, kita mulai aja dulu dari ada beberapa cara dalam peliputan berita. Begini. Nah, kemudian salah satunya adalah drone. Nah, kita mulai bercerita di situ. Kenapa orang menggunakan drone? Kenapa TVRI menggunakan drone? Ya, itu adalah berbagai macam masalah yang dihadapi kalau meliput sesuatu yang mungkin tidak bisa dijangkau secara langsung, misalnya di kawasan yang cukup luas atau yang berbahaya. Jadi di latar belakang ya, untuk semua juga kita jangan terlalu banyak apalagi sejarah janganlah. TVRI ditemukan ke RTV ditemukan kapan itu. Jadi kita to the point, dari judul kita lihat penggunaan drone. Kemudian begini, tidak semua acara atau program di TVRI itu kan menggunakan drone. Iya. Yang kamu masukkan peliputan berita yang menggunakan drone itu program apa? Dia ada feature khusus, Pak, namanya Pesona Indonesia. Apa? Pesona Indonesia. Jadi program Pesona Indonesia ini dia Pesona Indonesia itu berarti ditampilkan selalu berbeda. iya, Pak, Setiap acara itu berbeda gitu. dia itu programnya itu kayak mengabarkan infrastruktur yang ada di Riau itu, Pak. Misalnya mulai dari wisata, tata letak. Itu acara jam berapa di TVRI itu disiarkan? Rutin atau gimana? Dia mingguan, Pak. Mingguan. Iya.
Berarti setiap hari apa dia ada itu? Hari Rabu Rabu jam jam 2 Pak. jam 2. Jam 2 siang. Iya Pak. Jadi contohnya apa itu? Mereka mengangkat apa misalnya? 2 aja contoh Kak. Contohnya itu kayak wisata, Wisata di mana? kayak di Bukit Suligi contohnya Pak. Kan itu Mereka nampilkan itu. ya nampilkan itu. Nah, misalnya minggu ini menampilkan itu. Nah, terus Berarti mereka dia menggunakan drone, menggunakan drone itu Pak. melihat Terus lokasinya. lokasi, terus kayak pembangunan infrastruktur contohnya kayak di Pekanbaru, Jalan tol. jalan tol atau kayak gedung-gedung apa itu Pak. Jadi diambil dari drone dari atas gitu Pak. Ya. Oke. Itu enggak ada tuh di dalam latar belakang kamu kan? Saya iya Pak. Jadi sebenarnya latar belakang itu kita kan ingin memberikan apa ya? Memberikan keyakinan kepada orang bahwa ini memang pantas untuk teliti dan apa namanya? Bahwa kita mengetahui fenomena yang terjadi yang untuk kita teliti ini. Jadi lebih banyak kita bercerita di situ. Jadi termasuk TPRI sendiri, kita akan cerita tentang program-program TPRI. Nanti saya tanya tadi, apa programnya? Kan tidak semua memakai drone. Nah, kamu bisa menjelaskan, ya ini untuk infrastruktur, ini untuk wisata. Itu perlu dijelaskan di latar belakang ini bahwa TPRI ada namanya program ini. Jadi yang kamu masukkan peliputan berita sebenarnya adalah program yang pesona Indonesia itu, gitu. Tidak semuanya kan? Itu kan tidak mungkin orang baca berita di apa pakai drone pula kan enggak. Jadi gambaran itu harus kamu kerucutkan dari awal. Jadi khusus aja langsung ya. Langsung aja kamu buat di latar belakang itu khusus. Drone jurnalisme tadi, ini TPRI, di program apa yang digunakan, kenapa mereka menggunakan program itu udah bisa kamu uraikan di sana. Karena bagaimana caranya menggambarkan infrastruktur yang sepanjang itu, kalau ditelusuri juga tidak akan nampak ya, perlu drone. Bagaimana ngapain kawasan wisata yang ada hutannya, ada ininya. Di situ perlu dianukan. Jadi orang mengerti bahwa memang drone jurnalisme ini atau jurnalistik drone ini dipakai di TPRI. Udah mulai dipakai sejak kapan? Nah, itu perlu diceritakan juga sejak kapan mereka pakai. TPRI ini sudah mulai memakai itu. Ini TPRI ikan baru ya. Nah, jangan Indonesia pula. Nah, sejak kapan mereka pakai? Itu kamu harus dapat datanya itu. Oh ternyata sejak tahun ini mereka menggunakan ini. Sudah berapa tahun kah atau baru kah? Itu kan menarik. Mereka baru pakai, baru ini kita akan meneliti tentang itu. Atau memang sudah lama. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita gambarkan di dalam latar belakang ini. Jadi fenomena yang real tuh nampak. Itulah yang disebut dengan mungkin observasi awal, ya, pengetahuan kita tentang penelitian ini. Jadi kita tidak buta tentang ini, kita udah dapat datanya begitu. Seperti yang kamu mungkin kode etik itu sebenarnya tidak usah dimasukkan dulu di latar belakang, itu nanti aja. Jadi ini terlalu banyak nih kode etik drone. Akhirnya cerita tentang kode etik penggunaan drone itu kan lain lagi penelitiannya. Itu bisa lagi skripsi satu lagi orang membuat kode etik drone jurnalisme, itu lain lagi ceritanya. Jadi kita fokus saja dulu ke fenomena di TPRI, ya, penggunaan drone itu sejak kapan, mengapa mereka menggunakan drone, untuk program apa saja drone itu digunakan. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya penerapan atau aplikasi atau implementasi dari jurnalisme ini di dalam TPRI, karena kita hanya ingin menggambarkan itu aja kan, bagaimana mereka menggunakan drone ini untuk apa saja, kenapa mereka menggunakan itu. Nah, ini kan jadi banyak nih hal yang di latar belakang ini sebenarnya tidak perlu panjang-panjang. Nah kemudian TPRI ini juga, kamu hati-hati juga nih, kok kamu sebut TPRI ini TV lokal gitu loh. Bukan TPRI itu TV nasional. Ini cabang Pekanbaru itu Pak. Ya kan biasanya kan yang dibuat TPRI stasiun Kepri, ya kan? Apa yang kamu masuk TV lokal nih yang jam siarnya hanya berapa jam itu aja? Saya kemarin tuh berpikir karena penyiarannya itu cuma kawasan Riau gitu lah Pak. Maksudnya kan nggak seluruh Indonesia gitu, jadi
Tapi status TVRI itu tetap TV nasional dia. Cuma kamu nanti bisa cerita tentang TVRI yang di stasiun Kepri-nya. Karena setiap TVRI itu kan dia nasional dan program dia ini ada juga masuk nasional. Apa namanya? Masuk. Jadi gimana kita mengatakan dia TV lokal? Jadi dia TV nasional, cuma stasiun Kepri kalau sekarang kan, Kepulauan Riau dan Kepulauan kan, sekali dua kan, Riau Kepri kan, nah itu sekali kedua. Jadi itu juga bisa kamu ceritakan bahwa yang kamu masukkan di sini, yang TPI, yang program TPRI ini adalah program yang dibuat oleh TPI stasiun Pekanbaru ini. Nah, kamu juga bisa menceritakan bahwa TPRI ini kan yang Riau ini tidak tayang full, dia hanya dari jam berapa sampai jam berapa. Yang betul-betul Pekanbaru, dia kan hanya berapa jam aja itu. Yang betul-betul orang Pekanbaru bisa menonton program lokalnya itu. Habis itu kan gabung ke nasional. Nah, jadi itu perlu kamu ceritakan yang kamu masukkan peliputan berita TPRI Kepri ini adalah program yang dibuat oleh TPRI Stasiun Pekanbaru yang disiarkan. Nah, gitu. Kamu juga ceritakan bahwa TPRI ini ada yang disiarkan lokal. Yang berapa jam itu kamu harus tahu tuh jadwalnya tuh, schedule-nya juga kamu harus tahu, programnya juga kamu harus dapat itu apa-apa saja yang di apa. Kemudian juga kamu sebut bahwa produksi yang dibuat termasuk yang dari drone tadi juga dipakai untuk nasional. Itu kan wajib mengirim kan ke sana. Nanti keluarlah di Pesona Indonesia TPRI yang Jakarta kan, bahwa ini dari Riau atau dari Pekanbaru. Nah, itu yang penting ya. Jadi kita to the point. Jadi orang begitu baca latar belakang orang udah ngerti ya kenapa ya yang diteliti ini tentang drone jurnalistik, kenapa tentang peliputan berita di TPRI. Nah, orang udah tahu sejak kapan digunakan, mengapa menggunakan itu, ya, apalagi TPRI. Nah, itu kamu bisa bercerita di situ sehingga nanti kita bisa mengatakan bahwa oleh karena itu maka hal ini adalah urgent dan penting untuk diteliti. Jadi begitu orang melihat latar belakang itu, oh iya ini emang bagus ini. Nanti hasil penelitiannya ada yang bisa dimanfaatkan bagaimana sebenarnya penggunaan drone, ya, apa yang diperlukan untuk peliputan berita drone ini, nah, itu. Kemudian masuk istilah, ya, istilah usahakan referensinya. Ya walaupun hanya dengan mengatakan penerapan tapi agak diluaskan sedikit, jangan terlalu sedikit gitu. Jadi orang ngerti penerapan ini apakah aplikasi, apakah implementasi kan gitu ya. Nah, itu diambil dari memang betul-betul dari referensi buku. Drone jurnalistik apalagi ini yang paling penting. Seperti itu tadi yang saya katakan, kamu bukan drone jurnalistik ini bicara tentang pesawat tanpa awak, itu drone-nya yang masuk ke jurnalistik. Nanti kamu katakan di situ apakah ini memang sudah diterima sekarang ini sebagai salah satu bagian daripada bentuk jurnalisme. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi orang paham bahwa yang kamu masukkan ini ada satu jurnalisme yang baru yang namanya drone jurnalistik. Nah, itu memang dari buku semua kamu ambil, itu bukan pendapat kita sendiri. Nah, peliputan juga ini harus ada sumbernya juga, nggak boleh kosong kayak gini ya, bukan pendapat kita pribadi ya. Nah, kamu ada referensi dari mana peliputan itu apa, apalagi peliputan di televisi. Berita juga mungkin kamu bisa juga membedakan antara berita di media cetak dengan berita yang di TV, atau kamu jelaskan bahwa berita yang kamu masukkan ini adalah berita yang diproduksi oleh TPRI Riau Kepri dalam program misalnya. Itu tidak apa-apa dibuat di bawahnya, tapi cari dulu yang berdasarkan referensi di buku dan sebagainya, apa itu berita. Nah, TPRI ini hati-hati ya, kamu buat sebuah cabang televisi. Kan punya istilah sendiri. Misalnya Riau Kepri adalah stasiun Pekanbaru ya, TV nasional tapi stasiun Pekanbaru. Nah, jadi apa rumusan masalahnya apa nih? Rumusan masalahmu beda lagi dengan judul kamu. Itu tidak boleh itu. Bagaimana kalau rumusan masalah kan orang bagaimana misalnya kalau kualitatif. Bagaimana penerapan jurnalistik dalam kamu buat peliputan program siaran. Nah, itu beda lagi dengan tidak boleh itu lain lagi.
akan dipertanya program siaran mana gitu ya. Kalau mau berita, jadi konsisten antara judul dengan rumusan masalah. Nah, kalau tujuan ya sama juga, hampir sama juga dengan judul, cuma bagaimananya kita hilangkan. Nah, kegunaan penelitian mungkin itu perlu standar lah. Kamu lihat deskripsi lah bagaimana penyusunannya, mungkin secara akademis, secara praktis, secara apa itu udah standar yang bisa kita ikuti aja ya. Nah, bagaimana baru disesuaikan dengan apa yang kita teliti. Nah, tinjau pustaka ini kan ada beberapa model orang membuatnya. Ya, ada yang pakai tabel, ada yang juga pakai narasi. Tapi yang intinya adalah pertama yang kita buat di dalam kajian terdahulu itu usahakan memang judul-judul yang hampir sama. Misalnya tentang drone, jurnalistik, TV ya, itu yang betul-betul mendekati dengan apa yang akan kita teliti. Tujuannya apa? Pertama untuk referensi kita. Yang kedua, orang yakin bahwa kita tidak plagiat punya orang lain. Jadi kita menguraikan orang itu membuat tentang apa, bagaimana mereka meneliti itu dan hasil penelitiannya apa. Nah, di sini perlu kita juga membuat apa bedanya penelitian kita dengan orang itu. Karena biasanya kan apa yang kita teliti ini sebenarnya orang lain sudah meneliti, tapi mungkin dia meneliti awal atau menemukan sesuatu yang awal. Nah, kita melanjutkan mungkin. Jadi orang nanti akan mendapat gambaran yang diteliti oleh Ibrahim Rizad ini kan apa nih ya, skripsi ya. Tapi ini juga nanti ada jurnal. Jadi kamu tidak bisa mengatakan menjadikan beberapa skripsi. Jadi itu bisa juga jurnal. Jadi usahakan tidak hanya skripsi. Misalnya ada jurnal 2 gitu ya yang mengenai tentang drone, tentang apa. Jadi di atasnya ini jangan kamu langsung declare bahwa ini adalah skripsi aja gitu. Jadi bisa juga diambil dari jurnal. Sekarang malah jurnal itu yang lebih dianjurkan pada skripsi. Tapi oke lah, skripsi tidak masalah, masukkan jurnal ada 2 atau 3. Tapi yang paling penting intinya itu tadi, kamu bisa membedakan apa yang diteliti orang itu, apa hasil penelitian orang itu dengan apa yang kamu teliti sekarang. Kalau jelas sekarang kamu kan tentang jurnalistik, drone jurnalistiknya. Nah, itu kan mungkin orang lain belum. Jadi artinya orang sudah meneliti juga tentang penggunaan drone dalam pencarian berita, tapi kamu khusus tentang drone jurnalistiknya. Jadi itu perbandingan itu harus kamu buat supaya jelas ini adalah penelitian lanjutan dari apa yang telah dilakukan orang, tapi bukan meniru punya orang. Itu untuk plagiatnya. Nah, teori ya. Teori ini sebenarnya inti dari penelitian kamu ini adalah tentang drone jurnalistiknya itu, ya. Itu intinya sebenarnya. Nah, sekarang kamu menggunakan, saya bingung juga tuh yang kamu gunakan apa itu? Teori konstruksi. Gimana itu? Di kerangka pikir saya tengok tidak ada itu. Apa yang kamu maksud dengan teori konstruksi sosial dalam penelitian ini digunakan untuk apa? Karena teori itu tidak bisa diambil lantas ditaruh tapi tidak digunakan. Nah, di kerangka pikir yang kamu masuk konstruksi itu tuh di mana letaknya itu? Karena saya tidak menjumpakan itu. Yang kamu buat malah kode etik regulasi pemerintah, kan terjebak kan? Ini terjebak nih. Saya nengok kerangka pikir kamu ini terjebak di kode etik dengan regulasi pemerintah. Padahal sebenarnya bukan ini yang kamu teliti. Apa konstruksi realitas sosial itu apa yang kamu masukkan dalam penelitian ini untuk dipakai untuk apa? Contohkan pada saya bahwa teori itu memang bisa digunakan. Jadi gini Pak, kan drone kan sekarang ini udah mulai kayak diperlukan dalam peliputan Pak. Jadi mereka mengetahui nggak kalau misalnya ini ada peraturannya gitu. Jadi kayak di sini Pak, kan ada 3 tahap tuh Pak dalam realitas sosial tuh. Ya, eksternalisasi itu ketika jurnalis itu mengenai kalau keperluan dia memakai drone. Jadi dia baru dengar dari orang, misalnya dari TV sebelah kalau dia menggunakan drone, terus masuk ke tahap objektivasi. Itu mengenai dia secara fisik maupun mental dengan pemahaman tersebut untuk kebutuhan. Jadi dia misalnya pertama itu dengar dari stasiun sebelah dia ada
ada drone, oh bisa supaya bisa digunakan. Terus jadi bagaimana dia memaknai drone tersebut, namanya kayak menggunakannya gimana gitu Pak. Setelah menggunakan jadi bagaimana penilaiannya gitu. Ya, mungkin kamu melihat kerangka pikir kamu ini, kamu agak bingung juga menurut saya rasa ya. Kemarin waktu bimbingan Pak, udah dibuat juga Pak, apa itu Pak, kayak mengarah ke konstruksi sosial Pak. Terus ya dipersingkat lagi kemarin Pak sama pembimbingan. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi judul, kerangka teori, kerangka pikir itu indikator ukuran itu harus jelas. Kalau enggak, penelitian kita nih mengambang sini, mengambang sana, gini. Nah, ini dari awal, dari latar belakang saya sudah tahu ini akan terjebak di kode etik. Pada kode etik beda lagi. Misalnya orang ada membuat judul implementasi kode etik jurnalistik dalam penggunaan drone dalam peliputan berita. Itu bisa. Ini cocok yang kamu masukkan nih. Ada keselamatan, ada persetujuan. Tapi yang judul kamu adalah aplikasi drone untuk peliputan berita jurnalistik. Jadi sebenarnya yang perlu dicari kerangka teori atau indikator di kerangka pikir inilah untuk apa drone itu digunakan dalam peliputan berita, kapan digunakan, drone itu menghasilkan berita apa. Jadi sebenarnya betul-betul drone jurnalistik itu, makanya saya katakan ini satu aliran yang baru yang sudah diakui apa tidak. Kalau diakui dia pasti ada. Jurnalisme drone itu atau drone jurnalistik itu 1, 2, 3, 4, 5 itu ada. Bukan kode etiknya ya, kode etik lain lagi. Kalau di Indonesia dia Pak masih baru Pak, jadi saya ini ngambil dari jurnal luar Pak. Betul, tapi pasti ada panduannya. Makanya saya khawatir kalau ini nanti tidak kuat kamu secara referensinya. Saya tengok pun di daftar pustaka kamu belum punya satu buku yang berbicara tentang drone jurnalistik ini. Kamu mungkin baru ngambil dari apa? Jadi ini karena kita bicara indikator. Kalau saya tanya kepada kamu sekarang, yang kamu teliti ini adalah bagaimana penggunaan drone jurnalistik dalam peliputan berita. Jadi bagaimana drone itu digunakan dalam peliputan berita. Nah, digunakan untuk apa drone itu dalam peliputan berita? 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebenarnya penelitian kamu nih. Dia lebih kayak menerapkan, kan ini kayak apa nih Pak, namanya? Kayak jadi bagaimana dia menerapkan drone itu dalam peliputan gitu kan Pak? Ya. Jadi yang pertama itu yang saya dalam kerangka pikir itu bagaimana keselamatan mereka. Ibaratnya keselamatan itu kayak memeriksa drone tersebut, yang sebelum menggunakan dia diperiksa itu lah Pak untuk keselamatan. Yang kedua bagaimana privasinya. Jadi ketika mereka mengambil peliputan, apakah mereka memperhatikan privasi gitu Pak. Terus yang ketiga integritas foto, ibaratnya tidak merubah dari hasil, apakah mereka berubah atau enggak gitu Pak. Jadi kan ini salah satu indikator-indikator dalam menerapkan drone jurnalistik itu Pak. Maka kamu buat kode etik ya? Iya Pak. Soalnya di regulasi pemerintah tuh lain lagi, itu hanya penggunaan drone. Dalam regulasi ini mereka mengerti nggak Pak? Apakah mereka menjalankan, kan udah ada regulasinya Pak? Apakah mereka contohnya kayak 14 hari sebelum menggunakan harus meminta ada surat perizinan gitu. Terus apakah ketinggiannya sesuai dengan masih nerawang jauh. Nanti kalau ditanya apa sih penelitian kamu, bagaimana penerapan drone jurnalistik dalam peliputan berita di TVRI, mau jawab apa? Kalau nanti ditanya hasil penelitian kamu ini, bagaimana penerapan drone jurnalistik dalam peliputan berita di TVRI, apa mau jawab? Mereka harus mengetahui keselamatan, privasi, kan tidak begitu? Apa tuh drone jurnalistik itu, kamu cari konsep dulu apa sebenarnya. Dan penggunaan drone dalam jurnalistik itu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia indikator. Jadi kamu bicara tentang drone jurnalisme itu apa? Kapan digunakan? Untuk apa digunakan? Untuk menghasilkan apa drone itu dalam peliputan berita? Jadi kamu fokus.
Di sini peliputan beritanya tidak ada kamu bicarakan di sini di kerangka pikir nih. TPRI penerapan drone, kode etik, regulasi kosong di bawahnya. Padahal dia terkait dengan peliputan berita di TPRI. Jadi penelitian tuh dia berkait dia antara teori dengan apa, untuk apa digunakan. Ini kan peliputan beritanya ada kamu bahas sedikit pun di bawahnya ini di kerangka pikir. Jadi dia masuk dia. Jadi kamu fokus saja penerapan drone jurnalistik. Drone jurnalistik atau drone jurnalisme itu apa? 1 2 3 4 5 masuklah peliputan berita TPRI. Digunakan untuk peliputan berita penggunaan drone untuk berita aja lah, untuk mencari berita itu apa aja sih? Coba kalau kamu jelaskan secara umum aja lah. Penggunaan drone Untuk meliput berita itu, drone itu digunakan itu kapan drone itu digunakan, untuk apa drone itu digunakan, sehingga perlu menggunakan drone, dan drone itu untuk menghasilkan peliputan yang seperti apa? Drone itu digunakan untuk meliput sebuah bencana gitu Pak. Salah satunya bencana. Ya kan salah satunya. Kalau wisata kan tidak bencana. Iya, dia lebih kayak mengambil apa shoot video dari udara gitu Pak. Jadi menghasilkan yang hasil yang berbeda dari kamera biasa gitu Pak. Ibaratnya memperindah dari shoot video tersebut sih Pak. Ya kan maksudnya misalnya drone itu digunakan untuk mengcover wilayah yang cukup luas untuk memberikan gambaran tentang suatu wilayah cukup luas yang tidak mungkin bisa dilakukan secara apa. Jadi penggunaan drone itu pertama dalam peliputan berita dia untuk mengcover wilayah yang sangat luas. Misalnya itu. Yang kedua apa lagi drone itu digunakan? Yang berhubungan dengan peliputan berita, yang berhubungan dengan TPRI. TPRI itu menggunakan drone untuk apa aja? Itu bisa kamu ungkap 1 2 3 4 5. Jadi fokus penelitian itu ke situ aja. Jadi nanti kamu hasilnya tuh real bahwa drone, iya. Bagaimana penggunaan drone dalam peliputan berita? Kamu nanti akan real mengatakan bahwa dalam peliputan berita TPRI drone sangat berperan penting, terutama dalam ini misalnya gitu. Itu harus tegas seperti itu di kerangka pikir. Jadi kita fokus, kita tidak meneliti. Kamu tidak perlu sibuk-sibuk dengan yang lain-lain, itu tidak penting. Yang penting bagaimana drone digunakan oleh TPRI dalam peliputan berita, dan memang drone itu membantu peliputan berita. Nah itu harus ada indikatornya. Indikator itulah nanti saya katakan di awal tadi, apa itu drone jurnalistik? Kamu harus punya itu. Atau penggunaan drone untuk jurnalistik, jurnalisme, kegiatan jurnalisme 1, 2, 3, 4, 5 itulah dia. Baru direalkan dengan TPRI menggunakannya. Secara umum digunakan seperti apa? 1, 2, 3. Mungkin kode etik ini masuk salah satu di dalamnya. Ya kalau indikatornya itu udah ada Pak, ada 4 dia Pak. Apa tuh? Pertama itu etika. Etika namanya Pak. Itu ada di etika di halaman mana coba? Di halaman 13 Pak. Halaman 13. Ya. Itu menurut siapa? Menurut contohan. Dia yang mana? 13 ya? Iya, 13 Pak. Apa itu? Itu tentang drone jurnalistik itu atau gimana? Drone jurnalistik Pak. Mana coba? Dalam kegiatan jurnalistik. Mana? Selain mengembangkan pesawat, diperhatikan dalam penggunaan drone dalam kegiatan jurnalistik ada etika, privasi, keamanan, keselamatan. Ini. Iya Pak. Jadi dalam etika itu ada indikatornya Pak. Indikatornya itu ini Pak yang. Nah ini yang kamu bikin 11 pasal. Ini kan dari Dewan Pers nih. Iya. Jadi. Tapi Dewan Pers Indonesia belum ada kan membuat tentang khusus drone. Berarti memang belum ada kan? Belum ada, tapi mungkin lebih kayak secara umumnya gitu Pak. Secara umum. Karena di Indonesia sendiri belum ada tentang apa itu drone jurnalistik, bagaimana drone jurnalistik itu dipakai di Indonesia. Ini pilot drone keselamatan, ruang redaksi. Ini itu. Dia dari luar juga sih Pak. Udah ada etikanya kalau dari luar tuh kayak gini. Dari jurnal. Tidak melakukan tugas lain menerbang. Aduh, mana dia? Di halaman 15 itu etikanya Pak. Terus hal kedua yang perlu diperhatikan kayak privasi.
makanya hati-hati ya. Kamu memang terjebak kamu di kode etik nih. Sebenarnya tidak sampai ke situ. Jadi dalam penelitian ini di kerangka pikir ini memang yang real aja. Yang realnya tuh gini. Untuk apa sih drone digunakan oleh TPRI dalam peliputan berita? Nah, itu yang harus dijawab di dalam kerangka ini. 1, 2, 3, 4. Misalnya contoh untuk menghasilkan gambar yang lebih itu boleh. Itu jadi nanti sekarang kamu akan melakukan wawancara, akan membuat draft wawancara, itu dari indikator ini. Kalau tidak mungkin kamu nanti akan mana ya saya gambarkannya. Penggunaan drone itu sendiri dalam peliputan berita digunakan untuk apa? 1, 2, 3, 4. Kalau digambarkan lah kamu yang pernah menggunakan drone. Apa itu? 1, 2, 3, 4 misalnya. 4 aja jadi cukup misalnya. Ini belum kita bicara tentang yang ada di referensi yang mengatakan drone jurnalistik itu. Berarti nggak dari 4 hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya, Pak. Contohnya kayak etika, privasi, safety sama peraturan daerah, Pak. Sebenarnya saya mau meneliti yang 4 hal itu ada nggak? Beda. Itu beda itu penelitian kamu. Nggak bisa judulnya ini. Di TVRI Riau gitu, Pak. Ya berarti kan etikanya yang kamu apa kan? Kode etiknya kan? Enggak sih, Pak. Kayak kan ini istilah dalam penerapan drone jurnalistik. Jadi dalam menerapkan drone jurnalistik itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu etika. Etika itu yang ini, Pak. Terus yang kedua privasi. Bagaimana mereka dalam meliput itu memperhatikan privasi atau enggak. Yang ketiga itu keamanan dan keselamatan. Bagaimana mereka mempersiapkannya. Yang keempat itu peraturan pemerintah. Tahu nggak mereka peraturan pemerintah tentang ketinggiannya, terus tentang kaidah atau dan lain-lainnya gitu, Pak. Ya masuk kamu tahu ini orang yang televisinya ini, Pak. Contohnya kayak perizinan pihak televisi ada nggak izinnya gitu. Makanya ada beberapa yang diwawancara, Pak, nggak hanya pilotnya aja gitu. Berarti itu judulnya bukan penerapan drone itu. Kamu kan ingin mengetahui orang tuh paham nggak dengan aturan drone kan gitu kan? Aturan drone dalam peliputan berita tuh paham nggak? Penggunaan drone ketinggiannya, kode etiknya, apa yang boleh mana yang tidak. Misalnya privasi orang kan nampak semua dari atas. Apakah memperhatikan itu gitu, Pak? Kalau itu kan memang kode etik penggunaan drone yang kamu apakan itu. Tapi judul kamu nggak bisa ini. Beda itu fokus penelitian kamu ini dengan apa yang kamu masukkan tadi. Ini terjadi suatu apa ini antara maksud hati kamu dengan judul ini tidak sama. Kalau itu yang kamu buat, kamu harus mengganti judul. Tidak penerapan drone. Kamu ingin mengetahui orang itu memahami aturan apa tidak? Kode etik itu bisa. Kode etik dalam penggunaan drone sebagai kode etik penggunaan drone dalam peliputan berita di TPRI itu bisa. Kamu akan menanyakan tentang itu. Orang yang di TPRI ini paham enggak tentang apa? Nah, itu bolehlah kamu milih antara dua. Apakah kamu tetap meneliti tentang bagaimana menerapkan drone dalam peliputan berita? Kalau kamu ini hanya ingin menggambarkan, kalau judul sekarang ini menggambarkan bagaimana TPRI menggunakan drone dalam meliput berita. Drone itu digunakan dari judul kamu nih ya. Ini kan judul ini menentukan apa yang kamu teliti. Ya. Tapi kalau maksud hati kamu itu kamu ingin melihat sebenarnya kode etik, penerapan kode etik drone jurnalistik dalam peliputan berita. Harus kamu tambah kode etiknya. Baru di situ nanti mereka paham enggak bahwa drone ini tidak bisa seenak-enaknya dipakai. Mereka paham enggak bahwa ada privasi di situ. Mereka paham enggak bahwa ada aturan pemerintah yang mengatur ketinggian, perlu melapor, perlu izin kan gitu kan? Nah, jadi antara maksud hati dengan yang kamu buat ini agak berbeda. Itu makanya bisa penelitian orang satu lagi bisa. Kalau kamu fokus sama kode etik silakan, tidak apa-apa. Ini kan sesuatu yang baru. Tapi penerapan kode etik drone jurnalistik, fokuslah kamu ke sini betul. Keselamatan, privasi, integritas itu masuk karena kamu buat kode etik di sini. Jadi di atas kode etik
Penerapan kode etik boleh. Salah sih Pak. Hah? Lebih ke etika Pak. Hah? Lebih ke etika. Yang mana? Kode etik ini dia kayak etika dalam penggunaannya gitu Pak. Ya tapi kan kalau dalam jurnalistik kan tetap kode etik namanya. Ya, kalau etika itu kan tidak ada apanya. Kalau kode etik jelas ada aturannya. Kode etik kamu katakan di Indonesia belum ada Dewan Pers mengatur, tapi pasalnya kan ada privasi ini semua. Nah itu kan nanti match. Itu lebih kayak kalau di Indonesia tentang privasi itu belum ada tentang penggunaan drone itu Pak. Ini ya maksud saya di kode etik jurnalistik sudah ada harus menjaga privasi, menjaga ini ada, tapi tentang drone belum ada. Tapi itu perlu juga nanti kamu wawancarai orang Dewan Pers atau wartawan sendiri. Karena ini belum ada aturannya, apa jadi pegangan penggunaan drone ini? Apakah sudah diberlakukan izin, pemberitahuan? Itu nanti bagian dari wawancara kamu. Jadi kalau memang itu yang mau kamu teliti, apa kamu ini tidak salah. Jadi kamu cukup kode etik aja. Regulasi pemerintah ini udah masuk ke dalam ini nanti. Kode etik yang kamu buat tadi itu aja itu yang 4 ya. Yang 4 itu Pak. 4 nanti kamu kembangkan di dalam 4 itu ada peraturan pemerintah, ada ini, ada itu bisa. Gitu. Itulah indikator dan penelitian. Jadi kerangka teori kamu juga nanti kamu banyak bicara tentang kode etik di dunia televisi atau apa, penggunaan drone. Ya, yang umum tadi dengan yang di Indonesia kan belum ada. Tapi kamu perlu juga dapat data terbaru bagaimana Dewan Pers itu menanggap untuk sementara karena belum ada di dalam kode etik itu mereka menggunakan apa yang dibolehkan kepada atau nanya wartawan lah yang biasa menggunakan itu. Saya rasa aturan tetap berlaku kan. Kan kalau misalnya bertahan dengan penerapan jurnalis ini. Beda. Kamu hanya menggambarkan bagaimana TVRI menggunakan drone dalam meliput berita. Itu yang kamu ungkapkan di sini. Oh, berarti kayak pengaturan cahaya gitulah Pak. Iya. Bagaimana nanti digunakan untuk mengambil berita apa saja. Cara mereka menggunakan drone itu sebenarnya ya pengoperasiannya gimana. Kemudian berita-berita apa saja yang digunakan menggunakan drone. Mungkin ada lagi teknik lain, drone itu kan perlu diedit juga, perlu diapa misalnya kan gambarnya itu. Jadi itu hanya kamu menggambarkan seharusnya penggunaan drone jurnalistik itu seperti apa. Nah di TVRI seperti apa. Jadi hasil penelitian kamu nanti hanya membandingkan antara yang seharusnya dengan yang dikerjakan orang TVRI. Termasuk nanti semacam kompetensi lah. Tapi bukan kita mengkaji kompetensi lain lagi. Maksudnya yang di dalam drone jurnalistik itu aturannya seperti apa. Penggunaan drone itu, nah TVRI menggunakannya seperti apa dalam meliput berita. Jadi kamu menggambarkan aja bagaimana drone itu diimplementasikan dalam mencari berita di TVRI yang termasuk kamu tadi. Jadi indikatornya harus jelas. Berarti yang sekarang lebih ke kode etik ya Pak. Kalau kamu buat ini, saya baca dari yang kamu ingin ketahui itu kode etik. Itu menarik juga karena ini sesuatu yang baru. Yang di Indonesia belum ada aturannya. Iya. Nah, jadi temuan kamu nanti bagaimana pengetahuan TVRI itu ya, orang-orang pencari berita, reporter atau apa semuanya, bagaimana penggunaan drone itu mereka memahami apa tidak. Yang kedua nanti di Indonesia sendiri mereka menggunakan apa untuk sementara karena belum ada ini nih kode etiknya, kode etik mana yang dipegang mereka gitu. Jadi temuan ini bagus. Ubah judul sama Judul aja, bukan rubah, kamu tambah. Tambah ya Pak. Penerapan kode etik drone jurnalistik itu aja sudah selesai. Udah kamu buatlah di kerangka teori kamu banyak bicara tentang kode etik, tentang drone jurnalistik. Kemudian buat di kerangka pikirnya. Yang 4 tadi masuk itu. Tapi tinggal nambah poin-poin indikatornya. Misalnya yang pertama itu apa? Nah, di kerangka pikir itulah nanti jadi draft wawancara kita. Jelas alur penelitian kita, siaplah skripsi kita. Kalau enggak ngalur ngidur, maka saya dari sini kamu banyak bicara tentang kode etik sebenarnya. Judul berbeda gitu. Itu saya kembali kepada kamu, kalau kamu ingin tetap ke kode etik ya buat aja penerapan kode etik. Itu menarik karena Indonesia belum ada, kamu udah meneliti. Nah, wartawan itu menggunakan apa pegangannya? Iya Pak.
itulah temuan penelitian yang bagus itu. Jadi gimana wartawan kan peraturannya belum. Bagaimana penerapan kode etik? Nanti kamu bisa bicara bahwa hasil pertemuannya adalah bahwa TPRI menerapkan kode etik penggunaan drone dengan menggunakan ini. Nah itu kamu harus tahu juga update perkembangan terbaru dari Dewan Pers atau dari wartawan yang bisa kamu wawancarai. Apa pegangan, kan ada yang Pekanbaru apa sekarang tuh yang di Instagram atau kan mereka menggunakan drone atau apa, itu kan apakah mereka seenak-enak aja atau mereka melapor misalnya. Nah, itu yang perlu diketahui di dalam penelitian ini. Saya rasa itu bagus. Itulah tadi yang apa. Kemudian nih masih banyak tulisan-tulisan yang amburadul ya. Ya, tolong diperbaiki. Tulisan bahasa Inggris itu harus dimiringkan. Ya, banyak dempet-dempet. Tinjau pustaka itu kamu perbaiki lagi ya, yang sesuai dengan apanya, tambahkan jurnal. Menyesuaikanlah istilah dengan kerangka teori itu. Kamu bicara tentang kode etik, itu ada indikatornya. Tidak payah lagi yang kamu katakan itu. Menurut siapa tadi itu? Usahakan bahwa itu punya referensi buku ya. Jurnal apa? Kamu kejar bukunya. Di jurnal itu kan ada buku ya di bawahnya. Kamu kejar buku yang betul-betul. Jadi gini, nanti penelitian kamu ini betul-betul punya dasar satu buku yang mengatakan bahwa drone jurnalistik itu ada. Bukan opini orang gitu. Orang kadang-kadang kan bisa aja bikin kan jurnalisme damai, jurnalisme gaul, kan bisa aja, sebenarnya tidak ada itu. Tapi kalau kamu punya pegangan yang kuat, walaupun tidak di Indonesia, kamu bisa nengok di bawah referensinya. Jurnal boleh, itu salah satu. Tapi untuk membuat nanti memperkuat apa? Jadi teori konstruksi realitas sosial itu kamu pertimbangkan lagi tuh, memang cocok itu dipakai apa tidak. Kalau tidak, ngapain buang-buang energi ya. Kalau memang cocok dipakai, kalau tidak usah. Cari yang lain yang berhubungan dengan itu. Jadi perbaiki kerangka pikir yang real aja ya. Ini kan tidak nyambung betul. Nah, menurut kode etik. Jenis penelitian itu digunakan juga apa yang ada di buku metodologi penelitian. Jadi mau jelaskan dulu, kamu kualitatif itu menurut buku metode penelitian apa, ya? Mau buat di situ. Apa itu penelitian kualitatif? Apalagi data primer. Nah itu juga begitu. Wawancara itu di buku metode penelitian ada, kamu buat dulu. Secara apa di buku metode penelitian apa itu wawancara? Ada beberapa wawancara mendalam, ini semua itu kamu uraikan situ dulu. Data sekunder nanti barulah kamu sebutkan siapa yang jadi informan, jadi apa. Tapi secara konsep kamu harus buat dulu. Apa itu wawancara menurut metode penelitian, apa itu dokumentasi, observasi. Nah, observasi ini sama ya. Jadi kamu cari dulu referensinya dalam buku metode penelitian dan itu harus digunakan. Jangan kamu buat di sini dokumentasi ada. Yang kamu gunakan observasi ini untuk apa nih? Yang observasi itu, Pak. Ya kapan kamu menggunakan observasi dan penelitian ini? Setelah wawancara saya mengawasi di lapangan. Ya. Bisa juga sebelum wawancara, seperti sekarang di awal kamu melihat bagaimana orang TPRI itu di lapangan atau apa kan. Itu namanya observasi awal. Tapi itu bisa kamu masukkan nanti di latar belakang. Bisa kamu pernah lihat, pernah apa. Nah, jadi digunakan gitu maksud saya. Dalam nanti wawancara kamu ikut di dalam orang tuh bekerja kan ada namanya partisipatori misalnya. Itu kamu masuk. Jadi tidak hanya dibuat tapi tidak digunakan. Yang validitas data itu kamu menggunakan triangulasi atau apa, itu ada aturannya semua ya. Kalau triangulasi berarti kamu kan ada sumber, ada ini. Itu buat dulu secara apanya, secara buku metodologinya. Kemudian kamu menggunakan apa? Biasanya kan kalau informan orang sumber, artinya memperbandingkan antara informan 1, 2, 3 ya. Kan mereka tidak mesti jawabannya sama, berbeda juga nggak apa-apa. Berapa orang yang jadi informan kamu di sini? Kalau yang di
Nah, kalau kamu jadi membuat tentang kode etik, saran saya bisa kamu memasukkan salah satu dari tak orang dewan pers atau apa itu supaya untuk gitu ya, Pak? boleh. Kalau menurut saya begitu. Jadi di samping orang TPRI, kamu masukkan satu karena kita bicara tentang kode etik. Jadi kita bisa dapat apa dari dia. Bagaimana kode etik ini dijalankan yang di dalam apa kita belum ada yang apa konsep umum aja dipakai atau gimana. Nanti ke orang TPRI-nya kita kan bisa menanya juga Kalau misalnya tentang di aturan. penerapan kode etik kan luas nih Pak, yang apa ya Pak? Ya, Ini kan kalau misalnya dibuat penerapan kode etik, ya kan karena drone jurnalistik. kode etik Jadi kode etik yang berhubungan dengan penggunaan drone dalam jurnalistik itu udah terbatas sendiri dia. Nah, kalau kita kan menggunakan kode etik Dewan Pers atau AJI ya, yang untuk TV. Iya. Nah, itu kan sebenarnya hampir sama. Kita nanti akan melihat apakah aturan, kan biasanya orang kalau tidak tertulis kan ada kebijakan dari apa atau ada yang standar yang bisa dipakai. Itu kita buru itu, gunakanlah salah satu dari Dewan Pers namanya atau apa. Oke. Yang terakhir di daftar pustaka emang ini masih apa? Makanya saya katakan daftar pustaka tolong utamakan buku dulu di atas. Buku yang berhubungan dengan penelitian ini, terutama drone itu harus nampak gitu bahwa kamu punya buku yang berhubungan dengan itu. Itulah yang membuktikan bahwa ini kuat penelitiannya karena memang ada dasarnya. Karena sangat penting sekali itu yang berbicara tentang drone jurnalistik itu. Terserah mau buku dari luar dari mana. Jadi kalau kamu sekarang hanya mendapatkan jurnal, cari di bawah jurnal itu kan ada referensinya. Cari yang betul-betul apa. Usahakan sampai ketemu ya. Tidak masalah ketemu tuh online tapi tentang buku itu. Tidak mesti buku itu dapat. Kalau dapat ya alhamdulillah itu lebih bagus. Jadi pegangan kita. nggak sesuai abjad gitu Pak, di daftar pustaka. Ya sesuai abjad. Tapi bukan kamu di yang awal tuh buku aja kamu apakan dulu, baru nanti yang lain di bawah. Kalau bisa dianukan lah buku, jurnal, skripsi, online. Jadi tidak beliak-liak dia. Online masuk ke sini itu Padahal orang mau lihat buku itu untuk memperkuat referensi bahwa kita tuh punya dasar untuk membuat ini. Tidak hanya ngambil dari online, itu ada orang bicara ini kita ambil. Itu sebenarnya gunanya buku itu penting. Ada buku yang betul-betul sesuai dengan yang kita buat ini. Ada bukunya. Itu yang paling kuat. Ada jurnalnya. Diurutkan itu cara membuatnya tentu udah tahu. Saya rasa itu ya Bu Khalid ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau apa? Supaya jangan kamu ragu-ragu atau gimana? Jadi kalau misalnya yang diubah lebih berat yang penerapan itu berarti ya Pak, yang lebih banyak yang diubah nih Pak dibandingkan kode etika nih Pak. Itu sih Pak yang ditanya Pak. Maksudnya kamu enggak yang di hati kamu sekarang saya melihat kamu lebih ingin melihat kode etiknya daripada penerapan orang penggunaan drone itu di dalam peliputan berita TPRI. Kalau itu kamu hanya menggambarkan bagaimana orang itu menggunakan drone peliputan berita, mungkin persiapannya, menggunakannya, nanti setelah dapat bagaimana, itu hanya itu aja yang kamu lihat sebenarnya. Tapi kalau yang dari kamu buat ini lebih banyak, kamu sebenarnya ingin bicara kode etik drone jurnalistik ini. Tapi menurut saya ini bagus karena ini kan baru. Dan orang harus punya pegangan itu. Jangan seenak-enaknya orang karena nggak ada aturan lantas mau seenak-enaknya pakai. Tapi saya yakin wartawan pasti punya. Ada rambu-rambunya yang harus mereka pegang, yang sebagai pegangan mereka. Kurang-kurangnya pasal kode etik tadi juga membatasi mereka bahwa mereka harus privasi, harus begini, harus tidak boleh ketertiban umum atau bagaimana. Itu kalau menurut saya. Jadi itu menarik, temuan kamu nanti menarik kalau kode etik ini. Sebenarnya bagaimana menggunakan drone di era yang baru ini, yang jurnalisme baru ini, apa yang dipakai dasarnya oleh orang-orang insan pers itu. Ini kalau menurut saya, kalau iya silakan, tinggal menambahkan penerapan. Untuk di jurusan gimana Pak mengubahnya Pak? Oh nggak apa-apa, kalau merubah berdasarkan hasil seminar nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nanti kamu apakan aja dengan judul yang tidak perlu dari awal lagi. Ini kan udah masukan dari seminar. Sama aja orang ujian skripsi juga masih bisa dirubah judulnya kalau seandainya memang tidak cocok. Ini kan masukan, itu kalau kamu setuju.
Karena saya lihat yang kamu pahami, yang kamu minati sebenarnya tentang kode etik, dan itu cukup menarik untuk sekarang ini, drone jurnalistik ini. Oke, Dukolik, itu aja kira-kira. Cukup? Ada lagi mau ditambahkan? Nah, ya silakan ditutup. Terima kasih.